Pancasila sebagai dasar negara menjadi pijakan filosofis bagi UGM dalam mendidik generasi muda Indonesia. Dengan prinsip Pancasila, UGM mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam setiap aspek pendidikan. UGM, Universitas Pancasila, membentuk karakter pemimpin masa depan yang berintegritas dan berkomitmen untuk membangun bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lalu, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan perguruan tinggi dapat kita lihat dari berbagai aktivitas di sekitar kampus. Sila pertama, sila ketuhanan, mengajarkan kami untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. UGM menyediakan fasilitas dan kegiatan yang mendukung keberagaman agama, sehingga setiap mahasiswa dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan, mendorong kami untuk selalu berperilaku adil dan beradab. Mahasiswa UGM diajarkan untuk peduli dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Sila ketiga yaitu sila persatuan, diterapkan dengan memperkuat semangat kebinekaan di sekitar kampus. Di UGM, mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan budaya belajar bersama dalam harmoni, menciptakan persatuan yang kokoh. Sila keempat yaitu sila kerakyatan, diterapkan melalui budaya musyawarah dan demokrasi di kampus. Setiap keputusan diambil dengan bijaksana melalui diskusi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen kampus. Sila kelima yaitu sila keadilan. UGM berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi aku mau nanya nih. Jadi aku mau nanya, menurut kamu penerapan Pancasila di Indonesia itu udah sesuai dengan tujuannya atau ada yang melenceng dari nilai filsafat dan nilai sosialnya? Kalau ditanya tentang itu sih, itu udah Pancasila tuh kayak suatu hal yang kompleks ya. Karena itu tuh Pancasila di Indonesia tuh adanya tantangan, adanya kayak sebagai acuan untuk menjadikannya persatuan buat masyarakat kan. Terus kalau misalnya ditanya untuk adanya pelencengan, ya kita lihat deh kayak zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang tuh kayak para manusia, masyarakat gitu deh pokoknya kan. Itu tuh mereka udah yang namanya kayak menormalisasikan hal-hal yang terkadang itu dapat melanggar norma. Dan kalau dilihat dari aspek sosialnya tentu ada. Karena itu yang dimana Pancasila itu bertujuan untuk mempersatukan masyarakat, itu udah sebagai suatu hal yang kayak tidak perlu dipertanyakan lagi gitu loh. Nah tantangan-tantangan yang kayak kita hadapin itu ya sekarang untuk masyarakat sekarang gitu. Oke. Ini dari mana ya? Prodi mana? Aku dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2023. Nah, aku jadi di sini bakal mewawancari Zaza untuk tugas Pancasila. Nah, aku nih pertama ada pertanyaan nih. Dari sudut pandang Zaza, penerapan Pancasila di Indonesia itu apakah udah sesuai dengan tujuannya atau mungkin udah terjadi pelencengan dari nilai filsafat ataupun nilai sosial? Oke. Jadi mungkin ada pada saatnya di mana penerapan nilai Pancasila itu dijunjung dengan baik ya. Misalnya kalau kita pikirin dari awal kemerdekaan atau mungkin dari pasca kemerdekaan, itu pasti ada perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan nasional di mana itu sangat nasionalis, sangat sesuai dengan Indonesia. Ada juga misalnya
peristiwa 1998, di mana demokrasi itu dijunjung dengan sangat tinggi ya. Di tahun itu juga kita menurunkan Soeharto, terus mengembalikan kembali demokrasi Indonesia sesuai dengan sila keempat. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, akhir-akhir ini, khususnya pada tahun 2024, karena tahun ini tahun politik, ada pelencengan, bukan ada sih, mungkin banyak sekali pelencengan yang dilakukan oleh misalnya dari pihak pemerintah, dari rakyat sendiri, terkait dengan Pancasila. Mungkin begitu dari aku. Tantangan Pancasila di lingkungan perkuliahan dalam bidang filsafat sekarang ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah keterkaitan dengan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat perkuliahan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Perlu dilakukan penjelasan yang lebih rinci dan analisis yang lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, keterkaitan dengan perubahan masyarakat. Masyarakat perkuliahan perlu memahami bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diadaptasi dengan perubahan masyarakat dan budaya yang terjadi. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang berubah. Lalu, keterkaitan dengan pemahaman filsafat. Masyarakat perkuliahan itu juga perlu memahami bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat terkait dengan filsafat secara umum. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai filsafat dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan filsafat. Marilah kita sama-sama menjaga Dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita bangun Indonesia yang beradab, berkeadilan, Dan bermartabat Melalui kesadaran akan Pancasila.